Patchwork 2015 adalah sebuah film yang menceritakan kisah tentang 3 orang wanita yang secara kebetulan berada di sebuah tempat hiburan malam yang sama, tapi sesuatu yang tidak pernah mereka duga telah terjadi menimpa mereka. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter ahli bedah bernama Surgeon. Dia tengah berbicara sendiri layaknya orang gila kepada kepala tanpa badan dari seorang wanita. Selepas itu dia mengambil sebuah cairan untuk disuntikkan kepada salah satu uji cobanya. Dikira percobaannya gagal. Tiba-tiba sebuah tangan bergerak ketika dia pergi. Sebelum itu terjadi, kita berfokus dulu kepada seorang wanita pekerja kantor yang berada di sebuah tempat hiburan malam. Dia bernama Jennifer. Di tempat yang sama, Jennifer sempat bertemu dengan rekan lamanya dari perguruan tinggi bernama Garrett. Sebenarnya hari ini Jennifer sedang ulang tahun, akan tetapi teman-temannya tidak begitu peduli, bahkan pacarnya sendiri lebih memilih sibuk dengan yang lain. Setibanya di rumah, seperti aktivitas pada umumnya, Jennifer menyalakan TV lalu dia ngemil santai-santai dan main HP. Namun semua berubah ketika orang asing diam-diam memukul kepalanya hingga dia tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian seorang wanita terbangun di sebuah tempat seperti gudang penyimpanan percobaan aneh. Dia sangat kotor dan seperti kebingungan. Bersamaan itu juga terdengar suara di dalam hati dari 3 wanita yang berbeda, masing-masing dari mereka berbicara hal sama seperti orang yang kebingungan. Ketika sosok wanita ini bercermin, betapa kagetnya dia melihat wajahnya sendiri yang menyeramkan seperti itu. Namun ketika wanita tersebut terjatuh dan kejang-kejang, tiba-tiba scene memperlihatkan 3 orang wanita sedang berkumpul di tempat yang sama. Salah satu wanita tersebut adalah Jennifer dan kedua lainnya bernama Ellie dan Madeline. Awalnya mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sempat ketiganya berdebat dan akhirnya mereka baru sadar bahwa masing-masing di antara mereka terjebak di satu tubuh yang sama. Tempat ketiga wanita ini berkumpul sebenarnya adalah pikiran di dalam raga sosok wanita menyeramkan tersebut. Tidak mau mengambil resiko, ketiga wanita ini sama-sama menyesuaikan gerakan masing-masing dan kembali ke tempat semula terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian penjaga datang menghampirinya. Kedua pria penjaga kaget sesosok raga wanita ini tiba-tiba bangun dan melarikan diri. Sosok wanita ini kita panggil saja Wati. Meskipun susah untuk mengatur gerakan, tapi Wati berhasil kabur dari tempat mengerikan tersebut. Sempat naik taksi, tapi karena nggak punya uang dia diturunkan di tengah jalan, dan akhirnya kembali pulang ke rumah Jennifer dengan berjalan kaki. Untuk sementara mereka tinggal di rumah Jennifer dulu sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang tega melakukan ini semua kepada mereka. Seperti yang terlihat, sosok Wati dimodif sedemikian rupa yang diambil dari bagian-bagian tubuh Jennifer, Ellie, dan Madeline. Dari perubahan itu membuat saraf-saraf Wati mati. Akibatnya Wati tidak bisa merasakan sakit saat terluka. Jennifer, Ellie, dan Madeline memikirkan sebuah rencana. Awalnya mereka membuat pilihan untuk pergi ke dokter, tetapi mereka membatalkannya karena takut jika semua penjelasan mereka nanti malah menjadi sebuah masalah. Di sini, Jennifer mengingat Garrett, bekas teman lamanya. Pada akhirnya mereka memutuskan pergi menemui Garrett untuk dimintai bantuan, yang kebetulan Garrett adalah mahasiswa kedokteran. Sebelum melanjutkan rencana, kilas balik memperlihatkan kejadian sebelum Ellie terjebak di tubuh Wati. Pada waktu itu Ellie berada di bar. Sama seperti Jennifer, dia sempat ikut gabung mabuk-mabukan dengan seorang pria fuckboy bersama rekan wanitanya. Setelah itu Ellie pergi kencan dengan seorang pria kenalan baru, tetapi karena teman-teman si pria menyaksikan mereka kencan sambil merekamnya, Ellie merasa risih dan memilih pulang. Namun saat perjalanan pulang tiba-tiba Ellie sengaja ditabrak oleh seorang pengendara van. Sedangkan Madeline sama seperti Jennifer dan Ellie, dia berada di tempat hiburan malam yang sama. Di sana dia berkenalan dengan seorang pria. Bernama Tommy. Mengaku sebagai artis, keduanya mengobrol satu sama lain dan setelah perbincangan singkat Madeline dan Tommy memutuskan mantap-mantap di rumah Madeline, dan selebihnya dia tidak mengingat lagi apa yang telah terjadi ketika Madeline melihat sebuah cahaya. Kembali ke rencana, setibanya Wati di tempat tujuan, Garrett sangat terkejut melihat perubahan fisik terhadap Jennifer. Wati menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Jennifer, Ellie, dan Madeline. Mendengar penjelasan Wati,
Garrett mengambil kesimpulan bahwa untuk bisa mengembalikan seperti semula itu sangat mustahil dari medis maupun ilmiah. Tidak bisa menerima kenyataan, Wati kesal dan memilih pulang. Saat perjalanan pulang, secara kebetulan Wati bertemu dengan mantan pacar Jennifer sedang ingin mantap-mantap dengan seorang wanita di kos-kosan, karena terbawa emosi dan mengira dia terlibat dengan orang yang bertanggung jawab merubah fisik Jennifer. Pada akhirnya Wati membunuh pria itu setelah dia mantap-mantap. Sekarang Jennifer dan yang lain tidak begitu memikirkan untuk bisa kembali ke semula. Tetapi yang mereka pikirkan sekarang adalah membuat rencana untuk membunuh orang yang memang telah merubah fisik mereka. Untuk persiapan, Wati membersihkan diri dan merias wajah agar tidak nampak dicurigai oleh orang lain. Wati memakai jaket biru dan mengubah tampilannya sedikit terlihat lebih keren. Target pertama mereka yang mungkin ada hubungannya dengan penculikan mereka adalah seorang pria fuckboy yang pernah berkenalan dengan Ellie. Wati datang ke sebuah hiburan malam dan membuat kekacauan di sana. Setelah menemukannya, dia langsung membunuh pria tersebut tanpa ampun. Kemudian malam itu juga Wati langsung mendatangi sekelompok pria aneh yang pernah mencoba merekam mantap-mantap dengan Ellie. Setibanya di sana, satu persatu kelompok tersebut berhasil dihabisi Wati. Pelaku-pelaku utama meminta ampun dan mengklaim bahwa dia tidak ada sangkut pautnya terhadap penculikan. Ellie menghiraukannya dan pria itu berakhir tewas ketika Wati menusuk kepalanya dengan pisau. Jennifer, Ellie, dan Madeline sedikit mendapatkan kepuasan setelah berhasil balas dendam yang mereka sendiri pun tidak begitu tahu pasti bahwa korban mereka tidak ada sangkut pautnya. Di satu sisi pengendara mobil van adalah dua orang penjaga yang ternyata sudah mengawasi pergerakan mereka dari tadi. Mereka mengikuti Wati sampai di rumahnya, tetapi saat keduanya ingin menyergap Wati, tiba-tiba mereka diserang balik Wati yang memang sudah menyadarinya. Wati berhasil membunuh kedua pria tersebut dan berhasil kabur dengan membawa sebuah file penting dari van mereka. Selang beberapa saat ketika Garrett sedang asyik main game, tiba-tiba kedatangan Wati yang ingin meminta bantuan kepadanya. Wati meminta Garrett untuk mengobatinya karena lengan Wati patah akibat terlalu nafsu membunuh dua penjaga tadi. Selama proses mengobati, Jennifer, Ellie, dan Madeline memperhatikan Garrett dan diam-diam mulai menyukainya dan akhirnya Garrett dan Wati melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya ketika mereka sarapan pagi, entah Garrett ingin melindungi Wati atau ada alasan lain. Tanpa disadari Garrett membakar file yang diambil Wati. Mengetahui hal tersebut Wati marah. Garrett beralasan hanya ingin melindunginya, dia meminta maaf dan mencoba ikut pergi bersama Wati. Namun karena tidak mau ngerepotin, Wati menahan Garrett di rumah dengan memborgolnya. Meskipun sudah dibakar, beruntungnya Wati mengingat di mana letak tempat kedua penjaga tersebut. Segera Wati bergegas menuju ke tempat tujuan dan setelah tiba dengan penuh emosi dia berhasil masuk dengan membunuh penjaganya. Wati masuk ke dalam ruangan yang dimana terdapat dokter ahli bedah Serjen. Ternyata semua ini adalah perbuatan dokter Serjen. Ketika Wati berusaha membunuhnya, tiba-tiba Serjen menyebut nama Madeline. Dia mengatakan bahwa ini adalah sesuai prosedurnya. Membuat bingung Jennifer, Ellie, dan Madeline yang berdebat di dalam pikiran Wati. Pada akhirnya Madeline mengakui semua ini. Kilas balik memperlihatkan bahwa Madeline adalah wanita psikopat. Dia menyimpan potongan tubuh manusia di dalam kulkas dan mengikat Tommy di rumahnya. Selain itu, dia sangat berambisi untuk mengubah 90% bentuk fisiknya karena dia sendiri tidak puas dengan kondisi fisiknya sekarang. Maka dari itu Madeline menemui dokter ahli bedah Serjen agar keinginannya tercapai. Sebuah perjanjian gila disepakati oleh kedua psikopat ini. Madeline yang menculik sendiri bahan untuk membedahnya. Dengan ditemani dua anak buah Serjen, Madeline membunuh Ellie dengan menabraknya diam-diam. Lalu untuk korban yang kedua, Madeline diam-diam menyusup ke rumah Jennifer dan membunuhnya dengan memukul Jennifer dari belakang dengan stik baseball. Setelah berhasil menculik jasad Ellie dan Jennifer, kemudian diberikan kepada Serjen untuk segera dilakukan pembedahan. Kembali ke Wati, mengetahui fakta sesungguhnya, Jennifer dan Ellie memilih untuk melawan Madeline ini di dalam pikiran Wati. Akibatnya tubuh Wati tidak terkontrol sehingga melukai dirinya sendiri. Melihat ini, Serjen tidak mau membuat hasil ciptaannya rusak. Alhasil dia membangkitkan zombie-zombie hasil ciptaannya untuk menghentikan Wati.
Di sisi lain Gret berhasil membebaskan diri dari borgolnya lalu dia pergi ke tempat Sergeant untuk mencari Wati. Di sana Gret diperbolehkan masuk tetapi ketika dia lengah Sergeant memukulnya dari belakang dan membuatnya pingsan. Selama Sergeant dibuat sibuk oleh Gret, Wati berhasil membebaskan diri dan mengalahkan semua zombie eksperimen. Mengetahui hasil uji cobanya dirusak, Sergeant marah dan dia menembak Gret hingga tewas. Di sini sebelumnya Jennifer dan Ellie menyingkirkan Madeline terlebih dahulu untuk menghilangkannya dari pikiran Wati. Di waktu yang sama juga Sergeant putus asa dan pasrah jika Wati ingin membunuhnya, akan tetapi Wati tidak jadi membunuh. Ia karena masih membutuhkan dia untuk satu hal. Selang beberapa waktu seseorang tersadar dari pingsannya, lalu dia berjalan pelan menuju cermin dan ternyata dia adalah Gret yang berhasil dihidupkan kembali dan dimodifikasi tubuhnya sama seperti Wati. Dan film pun selesai, ending yang sangat membagongkan. Dari awal kita tidak pernah menduga bahwa Madeline adalah dalang di balik semua ini. Terima kasih sudah nonton, semoga kalian sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya.